Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dr. Murianti MA di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi kita kaji dari pengertian sosiologi. Ini saya menggunakan literatur yang sangat lama ya, dan teman-teman bisa menggunakan atau mencari di toko-toko buku atau sumber online. Kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara individu atau individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Itu yang disebut dengan komunikasi. Sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut. Sebagaimana interaksi atau komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media yang berkembang serta efek sosial. Komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi berasal dari kata komuniko yang artinya membagi. Sebuah interaksi atau sebuah transaksi merupakan proses simbolik yang menghadapi atau menghendaki orang-orang untuk mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi, kemudian untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain dan berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Komunikasi adalah sebuah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu dengan yang lainnya yang pada gilirannya melahirkan pengertian yang mendalam dan sama. Proses komunikasi bersifat timbal balik. Ada sender, ada receiver yang mengirimkan message dan memberikan feedback. Prinsip komunikasi. Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran, yang itu tadi yang saya sebutkan prinsip komunikasi yang saling bertindih satu sama lain. Daerah yang diarsir merupakan kerangka pengalaman yang menunjukkan adanya persamaan antara A dan B dalam hal tertentu, misalnya makna dan simbol. Komunikasi hanya bisa terjalin bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Jika daerah yang diarsir menyebar menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuknya lingkaran yang sama, makin besar kemungkinannya tercipta proses komunikasi yang mengena. Jika arsirannya semakin sedikit, berarti gagal membangun komunikasi yang efektif. Akan tetapi arsiran tidak akan tertutup 100%. Kenapa? Karena setiap manusia itu berbeda dan tidak sama persis satu sama yang lain, sehingga tidak mungkin pencapaian informasi itu bisa 100%. Unsur-unsur komunikasi ada beberapa hal. Yang pertama sumber, kemudian pesan, media, penerima, efek, kemudian adanya umpan balik dari proses komunikasi itu sendiri. Semuanya itu berada pada lingkungan yang saling mempengaruhi terhadap unsur-unsur komunikasi. David Caperlo menyatakan bahwa komunikasi dikenal dengan SMCR, source pengirim, message pesan, C channel atau saluran media, R receiver atau penerima. Miller, Osgood, Flour menambahkan unsur efek dan umpan balik sebagai pelengkap membangun komunikasi sempurna. Joseph DeVito menilai lingkungan merupakan unsur yang penting dalam komunikasi. Teman-teman bisa melihat diagram yang sebelumnya ya tentang definisi ini. Sumber merupakan semua peristiwa komunikasi yang melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Sumber informasi itu bisa individu, kelompok, komunitas, negara, lembaga, organisasi, dan lain-lain. Pesan merupakan sesuatu yang disampaikan dari pengirim kepada penerima. Isi pesan itu berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat,
propaganda, dan lain-lain sebagainya yang itu disampaikan. Media ini menandai adanya sebuah komunikasi massa, yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber ke penerima, jadi bersifat tidak langsung. Media komunikasi itu bisa banyak hal. Jika komunikasi langsung menggunakan indera manusia, jika komunikasi tidak langsung menggunakan media massa, media sosial, kemudian tempat-tempat umum yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat atau massa yang terlibat dalam komunikasi itu. Penerima merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Istilah penerima itu bisa disebut komunikan, sasaran, audiens, atau receiver. Penerima merupakan individu, kelompok, partai, atau negara. Pengaruh atau efek. Pengaruh yang dimaksud adalah perubahan antara yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah penerima pesan. Bentuknya bisa perubahan sikap, tindakan, dan ilmu pengetahuan. Kalau umpan balik merupakan respon yang diberikan oleh penerima. Lingkungan merupakan faktor-faktor yang tertentu yang mempengaruhi proses komunikasi tersebut. Lingkungan itu bisa dilihat dari lingkungan fisik, bisa jadi proses bisa berjalan baik jika tidak ada hambatan atau geografis, cuaca, dan sebagainya. Kemudian lingkungan sosial, proses komunikasi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, budaya. Kemudian dimensi psikologis, yaitu pertimbangan kejiwaan dalam proses komunikasi. Bisa dilihat dari komunikasi itu menyinggung apa tidak sih, komunikasi itu bisa efektif apa tidak sih. Komunikasi itu ngelihat bagaimana respon dari orang yang diajak komunikasi. Kemudian dimensi waktu, yaitu situasi yang tepat dalam berkomunikasi. Demikian untuk kuliah hari ini. Semoga informasi atau materi yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.